Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala Muhammadir Rasulil Karim khatamin nabiyyin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan wa akhwat rahimakumullah. Dalam Quran suci surat 75 Al-Qiyamah ayat yang ke-19 Allah menyatakan wa inna alaina bayanahu. Artinya, dan sesungguhnya tanggungan kami pula menjelaskannya. Jadi, bagaimana menafsirkan Al-Quran itu merupakan tanggung jawab Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri. Karena di sini Allah menggunakan kata bayanahu, menggunakan kami akan menjelaskannya. Dan barang tentu ada pihak yang dilibatkan. Dalam hal ini adalah manusia. Manusia yang terpilih adalah para imam atau para mujaddid yang dibangkitkan pada tiap-tiap permulaan abad. Dari mujaddid abad ke-14 Hijriah Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, kita mendapatkan petunjuk bahwa cara Allah menjelaskan atau menafsirkan Al-Quran itu ada dua macam. Yang pertama, secara tidak langsung. Yang ini tercermin dalam wujud Al-Quran itu sendiri yang terdiri dari 3 bagian, yaitu yang pertama ayat tunggal Bismillahirrahmanirrahim, yang dalam ayat ini dinyatakan agar pembaca Al-Quran memohon pertolongan kepada Allah yang Rahman dan Rahim. Ayat tunggal ini merupakan intisari dari sarinya Al-Quran yang berupa satu hal saja, yakni tentang Allah dan 2 sifat utamanya, Rahman dan Rahim. Kemudian bagian yang kedua adalah Fatihatul Kitab atau Ummul Kitab, yaitu Al-Fatihah yang terdiri dari 7 ayat, yang dalam hadis ini diterangkan terdiri dari 2 bagian yang saling berhubungan, yakni yang pertama penjabaran lebih lanjut dari diri Tuhan yang Maha Esa yang bernama Allah, yang sifat pokoknya ada 4, yaitu Rabbul Alamin, Ar-Rahman, Ar-Rahim, dan Maliki Yaumiddin. Bagian yang kedua menyangkut masalah kemanusiaan yang diterangkan dalam ayat keempat dan seterusnya. Hubungan antara kedua bagian itu menurut Hazrat Mirza Ghulam Ahmad adalah sebagai berikut. Alhamdulillah berhubungan dengan Iyyaka na'budu, Rabbil Alamin berhubungan dengan wa iyyaka nasta'in, Ar-Rahman berhubungan dengan ihdinas siratal mustaqim, dan Ar-Rahim berhubungan dengan siratal ladzina an'amta alaihim, dan yang terakhir
Maliki yaumiddin berhubungan dengan ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Inilah intisari Al-Quran, yang inti dari intisari ini adalah ayat tunggal Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian intisari Al-Quran ini diuraikan secara panjang lebar dalam ke 113 surat, mulai dari Al-Baqarah sampai dengan surat An-Nas. Karena ini merupakan penjelasan dari surat sebelumnya, maka hubungan antara surat 2 dan surat Al-Fatihah, meski rentang waktunya tidak kurang dari 14 tahun, mempunyai hubungan yang sangat erat, dan kalau kita renungkan merupakan mukjizat abadi. Betapa tidak faktanya di muka bumi ini, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin selalu diucapkan oleh ribuan mulut di muka bumi ini tanpa henti semenjak hal itu diwahyukan sampai hari ini dan seterusnya. Apakah permohonannya tidak dikabulkan? Kalau kita membaca Al-Quran, tentunya kita akan terbelalak. Karena surat yang kedua yang diturunkan 14 atau 15 tahun kemudian memberikan jawaban. Alif Lam Mim, singkatan dari Ana Allah A'lamu, aku Allah yang Maha Tahu. Jadi kalau ayat ini kita baca, ya, penjabarannya boleh jadi sebagai berikut. Kalau yang mengucapkan itu namanya Jalal misalnya, Allah bersabda, wahai Jalal yang senantiasa mohon ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Jika kamu benar-benar berdoa semacam itu, aku Allah Maha Tahu. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ini kitab, di dalamnya tidak ada keraguan-raguan sedikit pun, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Sudah barang tentu si Jalal akan matur kepada Tuhan lebih lanjut. Wahai Tuhan yang Rahman, yang Rahim, bagaimanakah karakteristik orang yang muttaqi itu? Allah memberikan jawaban dengan penuh kasih sayang. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Orang yang bertakwa itu, wahai Jalal, adalah orang yang beriman kepada yang gaib, yakni aku sendiri, dan menegakkan salat dan membelanjakan sebagian dari apa yang kami rizkikan kepada mereka. Wahai Tuhan, apakah masih ada kelanjutannya? Perhatikan wahai Jalal. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Dan yang beriman kepada yang diturunkan kepada engkau dan apa yang diturunkan sebelum engkau, dan tentang akhirat mereka yakin. Maka Allah lalu mengakhiri penjelasan tentang orang yang bertakwa dengan kata-kata
ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah orang yang berada di jalan yang benar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung, wahai Jalal. Nah, begitu seterusnya. Jadi, kalau seseorang itu membaca Al-Quran, sebenarnya ia bermukalamah dengan Tuhan. Sebagaimana yang dialami oleh Dr. Jeffrey Young, seorang tokoh terkenal dari Amerika Serikat, telah memberikan pengakuan tentang ini, yang kemudian diceritakan dalam bukunya Tatkala Malaikat Pun Bertanya. Ikhwan wa akhwat rahimakumullah, inilah petunjuk secara tidak langsung bagaimana menafsirkan Al-Quran. Selanjutnya, cara yang kedua adalah petunjuk secara langsung. Allah menguraikan hal ini dalam surat 3 Ali Imran ayat yang ke-7 yang berbunyi, huwallazi anzala alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukharu mutasyabihat fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tasyabaha min hubtigha al fitnati wa btigha at-ta'wili wa ma ya'lamu ta'wilahu ilallah warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bih kullun min indi rabbina wa ma yazakkaru illa ulul albab. Artinya, Dia ialah yang menurunkan kitab kepada engkau. Sebagian ayat-ayatnya bersifat menentukan, inilah landasan kitab, dan yang lain bersifat ibarat. Adapun orang-orang yang hatinya busuk, mereka mengikuti bagian yang bersifat ibarat karena ingin menyesatkan dan ingin memberi tafsiran sendiri, dan tak ada yang tahu tafsirnya selain Allah dan orang yang kuat sekali ilmunya. Mereka berkata, kami beriman kepadanya, semua ini adalah dari Tuhan kami, dan Allah, dan tak ada yang mau berpikir selain orang yang mempunyai akal. Ikhwan wa akhwat rahimakumullah, yang mengetahui tafsir dari firman Allah adalah Allah subhanahu wa ta'ala sendiri, dan orang yang mendalam benar ilmunya. Hazrat Mirza Ghulam Ahmad termasuk rasikhuna fil ilm pada abad ini. Maka dari itu beliau menguraikan bagaimana kaidah menafsirkan Al-Quran. Ayat ini dijelaskan oleh Maulana Muhammad Ali bahwa ayat Al-Quran berkenaan dengan tafsir menafsirkan itu hanya 2 saja, tidak puluhan seperti yang kita baca dalam ilmu tafsir. 2 itu ialah, pertama, ayat muhkamat, ayat yang menentukan, ayat yang cukup dipahami secara pasif, ayat yang cukup dipahami secara harfiah. Sedangkan yang lain adalah ayat mutasyabihat, ayat yang bisa ditafsirkan bermacam-macam. Dan dalam ayat lain itu digambarkan, sekiranya Al-Quran itu dicatat dengan menggunakan lautan sebagai tintanya, itu habis, ditambah lagi sejumlah itu, firman Tuhan belum juga habis. Bahkan di tempat lain dikatakan 7 lautan digunakan untuk menulis firman Tuhan,
dengan menggunakan pohon-pohon sebagai penanya, ditambah sejumlah itu pun firman Tuhan belum juga habis. Lukisan itu berkenaan dengan tafsir ayat mutasyabihat ini. Selanjutnya Hazrat Ghulam Ahmad pun menerangkan bahwa ada 7 kaidah yang menjadi sumber tafsir ayat mutasyabihat ini, yaitu 1. Al-Quran sendiri. Jadi harus tafsirul Quran bil Quran. Bagaimana caranya? Caranya melihat ayat sebelum dan sesudahnya. Jadi memahaminya secara kontekstual, dalam hal ini konteks sastranya. Dan juga melihat kontekstual, artinya menafsirkan ini, ya, suatu ayat kan terletak dalam satu surat. Jadi isi surat itu apa? Itu merupakan tema pokok. Nah, ini juga harus diperhatikan. Dan di samping itu sudah barang tentu penafsiran secara kontekstual dalam secara historik, yaitu asbabun nuzul suatu ayat. Nah, kemudian setelah kita lakukan tafsirul Quran bil Quran ini, masih ada sumber tafsir yang kedua, yakni melihat hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah urutan yang wajar, sebab Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang menerima langsung akan Al-Quran dari hadirat Allah SWT. Beliau orang pertama yang menerima penjelasan langsung dari hadiratnya, sebagaimana telah dinyatakan dalam ayat wa inna alaina bayanahu di atas. Terutama sekali ini adalah ayat-ayat ibadah dan muamalah. Kemudian yang ketiga, sumber tafsir ayat mutasyabihat yang ketiga adalah athar sahabat. Maksudnya penjelasan yang diberikan oleh para sahabat Nabi, sebab mereka yang mendapat pendidikan dan pelajaran secara langsung dari hadis dari Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Refleksi beliau sangat kuat. Ini bisa tercermin dalam hidup dan kehidupan para sahabatnya. Maka mereka ini merupakan khairul qurun, abad yang pertama, sebaik-baik umat abad pertama. Disusul nanti khairul qurun kedua, abad berikutnya para tabi'in, dan khairul qurun ketiga adalah tabi'ut tabi'in. 3 generasi umat Islam zaman permulaan yang oleh kaum muslimin dikenal sebagai ahlus salaf. Kemudian sumber tafsir yang keempat adalah hati nurani manusia. Kenapa hati nurani menjadi sumber tafsir? Karena Al-Quran adalah kalamullah, firman Allah yang termaktub di dalam satu kitab yang secara sufiah dikenal sebagai Kitabus Shaghir. Ini mempunyai hubungan yang sangat erat dengan Kitabul Kabir, alam semesta. Alam semesta dikenal sebagai
alamul kabir, alam besar, jagat gede. Padahal manusia dikenal sebagai alamus shogir, jagat alit, mikrokosmos. Dengan demikian maka ada keselarasan antara Al-Quran dengan fitrah manusia, sebagaimana dinyatakan dalam ayat fa'akim wajhaka lid-dini hanifa, hadapkanlah wajahmu kepada agama itu dengan lurus. Firman Allah dalam surat 30 Ar-Rum ayat yang ke-30 ini diteruskan dengan informasi fitratallahi allati fatarannasa 'alaiha, fitrah Allah yang manusia diciptakan atas itu, atas fitrah itu. Nah, kata-kata inilah yang menjadi dasar pernyataan bahwa fitrah manusia menjadi sumber tafsir yang keempat karena adanya keselarasan. Kemudian sumber tafsir yang kelima adalah bahasa Arab. Karena Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab. Tapi beliau berpesan, kita jangan terlalu terpaku dan terpukau kepada kaidah ini. Tapi ini penting. Faktanya memberitahu pada kita, jutaan orang-orang yang ahli bahasa Arab malah tidak mengerti Al-Quran. Tafsiran mereka tidak sesuai dengan fitrah manusia dan lain-lain. Ini membuktikan bahwa Al-Quran yang berbahasa Arab ini adalah untuk manusia, yang seluruh manusia diciptakan menurut fitrah Allah. Maka dari itu fitrah Allah menjadi sumber tafsir yang keempat, sedangkan bahasa Arab menduduki yang kelima. Kemudian Imam Zaman memberikan petunjuk lebih lanjut. Kaidah yang ke-6 adalah sunatullah di alam kasar. Beliau jelaskan, karena ada keselarasan antara sunatullah di alam kasar dengan sunatullah di alam rohani, yakni rohani manusia. Sebagaimana dalam kelanjutan surat Ar-Rum ayat 30, di sana ditegaskan bahwa la tabdila li khalqillah, tak ada perubahan dalam ciptaan Allah. Jadi dengan terciptanya manusia, sunatullah itu tidak berubah-ubah lagi. Maka berkali-kali dinyatakan dalam Al-Quran, misalnya surat 35 ayat 43, falan tajida li sunnatillahi tabdila, maka kamu tidak akan menemukan perubahan dalam ciptaan Allah, sesuai dengan pernyataan dalam surat Ar-Rum ini. Maka kalimat berikutnya menyatakan dzalikad dinul qayyim, itulah agama yang benar. Jadi tafsiran yang benar itu bukan hanya dibenarkan oleh fitrah manusia saja, tetapi juga selaras dengan hukum Allah yang tersirat di alam semesta. Tapi sayang, walakin aktsarun nasi la ya'lamun, kebanyakan manusia tidak tahu. Kemudian sumber tafsir yang ke-7 yang terakhir adalah ilham dan kasaf para wali atau orang-orang suci. Karena ini berasal dari hadirat Allah SWT. Ini merupakan sumber tafsir yang terjaga kebenarannya. Kita ambil contoh, misalnya tafsiran beberapa ayat yang beliau tafsirkan yang termaktub di dalam buku falsafah Islamiyah
yang dibacakan dalam konvensi agama-agama pada tahun 1896. Sebelum konvensi itu dilaksanakan, beliau menerima ilham bahwa pidato beliau adalah pidato yang terbaik, yang menunjukkan keunggulan Islam atas semua agama, seperti yang dinyatakan dalam ayat wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu 'alad dini kullih. Yang ayat ini sampai 3 kali dinyatakan dalam Al-Qur'an, yaitu dalam surat 9 ayat 33, surat 48 ayat 28, dan surat 61 ayat 9. Dan pada tahun 1878 diilhamkan kepada Hasrat Mirza Ghulam Ahmad, yang kemudian diabadikan dalam bukunya Barahini Ahmadiyah. Ikhwan wa akhwat rahmatullah, itu sumber tafsir yang ketujuh dan terakhir. Selanjutnya, kaidah yang ditetapkan oleh Maulana Muhammad Ali, masih ada satu hal yang perlu kita ingat, ialah tidak boleh bertentangan dengan ayat muhkamat, karena tafsirannya berlaku pada ayat mutasabihat. Dan hal-hal yang bersifat khusus tidak boleh bertentangan dengan yang umum. Demikian pula yang dzanni tidak boleh bertentangan dengan yang qat'i, yang pasti. Hal ini sudah banyak dikenal oleh para mufassir, maka tidak perlu diterangkan lebih lanjut. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Akhirul kalam wa billahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.